Nah, yang pertama tuh ada tentang kurikulum. Nah, SMKN Ungaran ini menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ini diterapkan di SMA ini. SMK ini sudah dari tahun 2021. Nah, selama 3 tahun penerapan, kurikulum ini terbukti memiliki berdampak positif dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu keunggulan utamanya adalah memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan potensi siswa atau bakat siswa secara maksimal. Nah, bakat siswa ini baik dari aspek akademik maupun non-akademik. Nah, kurikulum Merdeka juga mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan pada kurikulum. SMKN Ungaran dimulai dari kelas 10. Dalam beberapa tahun setelah menggunakan kurikulum Merdeka, sekolah menghadapi tantangan yang besar, di mana dalam memperkenalkan jurusan-jurusan baru kepada orang tua dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perubahan nama jurusan yang terus terjadi seiring pergantian kurikulum. Banyak orang tua yang merasa asing dengan istilah-istilah baru tersebut sehingga memengaruhi pemahaman mereka tentang arah pendidikan anak. Situasi ini membuat pihak sekolah harus melakukan sosialisasi ulang yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga menambah beban dalam memperkenalkan jurusan-jurusan tersebut secara efektif. Di mana SMKN program unggulan untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Sekolah ini menyediakan program-program unggulan di bidang non-akademik. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Sementara itu, di bidang akademik, sekolah melengkapi diri dengan sarana dan prasarana, termasuk laboratorium, guna mendukung pembelajaran praktis dan teoritis. Di sekolah ini juga masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, sehingga dengan langkah ini sekolah berupaya mencetak lulusan yang tidak hanya unggulan dalam akademik tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Baik, selanjutnya pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada proses penerimaan tenaga pendidik. FYI, jumlah guru di SMKN Ungaran ada 75 orang, sementara jumlah guru dan karyawan keseluruhan mencapai 90 orang. Dalam proses seleksi guru, beberapa hal penting diperhatikan, antara lain calon guru harus memiliki ijazah dan sertifikasi yang sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan. Selain itu, guru juga harus mempunyai pengalaman kerja karena akan dievaluasi untuk memastikan kompetisi mengajar. Calon guru juga diwajibkan untuk bekerja penuh di sekolah dan tidak diperkenakan untuk mengajar di sekolah lain. Hal ini dilakukan agar guru tersebut fokus pada SMKN Ungaran. Selanjutnya, bagaimana cara evaluasi kinerja guru sebagai tenaga pendidikan? Yaitu evaluasi kinerja guru dilakukan setiap semester dengan mengacu pada indikator yang mencakup kompetisi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Proses evaluasi dapat dilakukan melalui observasi langsung di kelas, penilaian dokumen seperti RPP dan bahan ajar, serta pengumpulan umpan balik dari siswa, orang tua, dan rekan sejawat. Selain itu, hasil belajar siswa dianalisis untuk mengukur efektivitas metode pengajaran dari guru. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan guru memenuhi standar kompetensi sebagai pendidik. Selanjutnya, pendidikan dan tenaga kependidikan. Strategi kepala sekolah untuk meningkatkan kerukunan antara guru dan karyawan. Sekolah ini mengadakan kegiatan outbound yang diikuti oleh para guru. Kegiatan ini melibatkan berbagai permainan kelompok yang dirancang untuk meningkatkan kerjasama, memperkuat komunikasi, dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Melalui aktivitas ini, diharapkan tercipta tim kerja yang lebih solid dan harmonis di lingkungan sekolah. Selain itu, sekolah juga menyelenggarakan studi lapangan berupa kunjungan ke perusahaan atau institusi yang relevan dengan bidang kejuruan. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan praktis pada guru sekaligus memberikan inspirasi baru yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Oke, selanjutnya itu ada anggaran biaya pendidikan. Nah, yang pertama itu pertanyaannya tuh bagaimana pengelolaan dana BOS di sekolah. Nah, jadi itu pengenalan dana BOS di SMKN Ungaran itu dilakukan dengan
merencanakan anggaran sesuai tahun anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Wakil-wakil dari bidang tertentu seperti kesiswaan bertanggung jawab dalam menyusun rencana penggunaan anggaran tersebut. Perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif guna mendukung kegiatan pembelajaran operasional sekolah dari pengembangan fasilitas pendidikan. Terus yang kedua itu ada bagaimana alokasi dana tersebut. Nah, jadi dana BOS dialokasikan berdasarkan prioritas kebutuhan dari masing-masing bidang di sekolah. Setiap bidang dapat mengajukan dana sesuai kebutuhan mereka. Dan diprioritaskan untuk hal-hal yang mendukung kegiatan belajar mengajar, pemeliharaan fasilitas, serta kegiatan pendukung siswa. Alokasi ini disesuaikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pengawasan penggunaan dana di BOS di sekolah ini? Ya, membuat peraturan larangan-larangan penggunaan dana BOS seperti contohnya yang pertama itu dipinjamkan kepada pihak lain, terus yang kedua membeli software atau perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis. Yang ketiga itu ada membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, antara lain studi tour atau karya wisata. Terus yang terakhir itu pertanyaannya ada siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga semua fasilitas yang ada di sekolah? Nah, yang bertanggung jawab menjaga semua fasilitas di sekolah biasanya adalah petugas sarana dan prasarana, yang termasuk bagian dalam tata usaha atau manajemen sekolah seperti kepala sekolah yang bertanggung jawab secara keseluruhan, petugas sarana dan prasarana yang memelihara, memperbaiki dan memastikan semua fasilitas fisik seperti ruang kelas, laboratorium, dan area olahraga dalam kondisi baik. Oke, selanjutnya ada manajemen peserta didik. Ada 3 pertanyaan yang kami berikan. Yang pertama ada bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik di sekolah ini. Nah, sistem penerimaan peserta didik di sekolah ini sama seperti kebanyakan sekolah lainnya, dengan memberi batasan nilai untuk peserta yang ingin mendaftar di sekolah ini dengan batasan nilai rapot untuk masuk ke jurusan yang diminati. Apabila nilai untuk masuk ke jurusan yang diminati itu kurang atau kalah saing dengan peserta lainnya, sekolah memberikan alternatif dengan mengganti atau memberikan peserta didik, mengalihkan peserta didik itu ke jurusan yang lain. Dan apabila peserta didik itu tidak mau peserta didik itu harus pindah atau mencari sekolah dengan jurusan yang mereka minati. Yang kedua ada berapa jumlah peserta didik yang diterima di setiap tahunnya di sekolah ini. Nah, setiap angkatan atau per tahunnya peserta didik di sekolah ini diterima sebesar 40 siswa baru. Nah, ketika 400 siswa baru ini di setiap angkatan, dan jumlah keseluruhan di sekolah ini kurang lebih ada 1.200 siswa. Yang ketiga, bagaimana guru di sekolah ini membina hubungan baik dengan peserta didik. Nah, guru di sekolah ini memiliki jam ajar 1 jam untuk wali kelas, dikhususkan untuk mendekatkan peserta didik kepada guru itu di hari Jumat di jam pertama. Nah, di 1 jam pembelajaran itu dikhususkan untuk membina hubungan dengan peserta didik.